Perut udah mulai keloncongan. Sabar ya, buka puasa masih lama tuh. Kalau bingung cari menu buka puasa, menu ini bisa jadi pilihan fams. Ini dia ayam panggang kekinian yang ada di kota Surabaya. Rasanya gurih dan tekstur dagingnya empuk banget. Soalnya dipanggang selama 4 jam fams. Wah, lumayan lama ya. Yang terpenting sih, ayam panggang ini juga aman dikonsumsi. Terutama bagi kalian yang punya masalah kolesterol. Soalnya ayam yang dipanggang bisa mengeluarkan minyak dari dalam daging secara sempurna. Tuh, lihat aja tetesan minyak yang keluar dari dalam dagingnya. Banyak banget kan? Oh iya fams, warung ayam ini sudah berdiri sejak tahun 2016. Dalam sehari, warung ini dapat menghabiskan sekitar 30 ekor ayam utuh. Ayam yang digunakan adalah ayam potong khusus dengan berat mencapai 2 kg. Setelah dibersihkan, ayam kemudian akan diikat dulu seperti ini, lalu dimarinasi dengan bumbu rempah. Diamkan sejenak supaya bumbu dapat meresap sempurna ke dalam daging. Kalau sudah, tinggal masukkan ayam ke dalam mesin panggangan khusus fams. Proses pemanggangan ini bisa membuat cita rasa ayam panggang berbeda dibanding olahan ayam panggang lainnya. Ayam yang terus diputar selama 4 jam di mesin panggangan bisa membuat kulit dan daging ayam menjadi lebih crispy, sehingga bumbu meresap sempurna sampai ke dalam daging. Enaknya. Ayam dikenal kaya protein yang baik untuk tubuh loh. Ayam juga mengandung asam amino triptofan yang berfungsi sebagai obat antidepresan fams. Kandungan ini juga bisa meningkatkan kadar serotonin di otak. Kalau sedang banyak pikiran atau stres, coba deh rajin-rajin makan ayam. Siapa tahu bisa pikiran jadi tenang. Untuk menikmati ayam panggang kekinian, terdapat 5 saus fams. Tinggal pilih sesuai dengan selera kalian aja. Mulai dari barbecue, saus padang, black pepper, cheese, dan extra spicy. Tinggal cocol atau guyur di atas ayam panggang fams. Dijamin, nagih deh. Selain ayam panggang, warung ini juga punya menu lainnya loh, seperti hotdog gandum yang rasanya mantul fams. Nggak cuma rasanya yang enak, porsinya juga besar tuh. Pastinya pas buat kalian yang doyan makan. Hihihi. Satu porsi hotdog disajikan dengan kentang goreng. Isian hotdognya lengkap fams, mulai dari suiran ayam panggang, jagung manis, selada sampai keju mozzarella juga ada tuh, berpadu menjadi satu. Mantap! Tuh lihat, keju mozzarellanya juga melimpah, bikin hati meleleh aja ya fams. Hihihi. Lanjut ke menu warna-warni yang bisa bikin kalian happy. Purple alias paru pelangi ini bisa disajikan untuk hidangan buka puasa. Disebut paru pelangi karena ada tambahan aneka sayuran yang berwarna-warni, seperti cabai merah dan hijau ini nih. Meskipun hanya sebagai hiasan, tapi cabai ini juga menambah cita rasa dari paru kok. Cobain deh. Untuk membuatnya juga cukup mudah. Bahan yang digunakan lumayan banyak nih. Untuk menghilangkan bau khas pada paru, terutama kunyit bubuk, ketumbar, dan daun jeruk fams. Untuk parunya kita gunakan yang masih segar, seperti ini nih. Paru yang berkualitas bisa dilihat dari warna paru yang merah, tidak pucat, teksturnya kenyal, tidak bau, dan tidak berlendir. Setelah dipotong-potong, paru kemudian direbus dengan kunyit, ketumbar, garam, batang serai, dan daun jeruk. Bumbu-bumbu inilah yang dapat menambah rasa dan aroma paru menjadi semakin sedap fams. Mantul! Rebus paru selama 1 jam sampai warnanya berubah jadi kuning kecoklatan. Kalau mau lebih lama juga boleh kok, supaya bumbunya makin meresap dan teksturnya lebih empuk, rasanya makin enak. Fams, paru yang direbus ukurannya bisa jadi lebih besar. Eits, ini normal kok fams, soalnya paru mudah menyerap air. Nanti ukuran paru bisa menyusut kalau udah digoreng. Kalau sudah matang, angkat dan setelah dingin, iris paru sesuai selera. Yang jelas sih, semakin tipis irisannya, maka makin garing hasil gorengan paru. Kalian suka yang mana fams? Garing atau agak kenyal? Dua-duanya sama-sama enak kok, tinggal sesuaikan selera aja. Hihihi. Kalau sudah siap, panaskan minyak, lalu goreng paru sampai berubah menjadi kehitaman seperti ini. Diamkan sampai tekstur paru benar-benar garing. Kalau sudah matang, tinggal angkat. Selanjutnya siapkan bumbu pelanginya fams. Iris bawang bombay, bawang putih, bawang merah, cabai merah, dan cabai hijau.
Tumis bawang bombay hingga harum. Kalau sudah berubah kekuningan, kita masukkan semua bahan yang sudah dirilis tuh. Tuh, udah kayak pelangi kan fams? Ada merah, kuning, dan hijau. Tapi sayang, gak ada warna birunya. Hehehe. Agar rasa bumbunya makin segar, jangan lupa tambahkan irisan tomat, daun jeruk, daun salam, dan batang serai. Kalau sudah harum, baru masukkan paru. Tambahkan saus tiram, garam, dan air asam jawa supaya makin mantul. Nah, purple-nya udah jadi nih. Langsung aja kita angkat dan sajikan yuk. Sebagai pemanis jangan lupa tambahkan taburan wijen di atasnya. Oh iya fams, selain paru pelangi ada juga nih paru rica. Kalau soal rasa, paru rica jauh lebih pedas. Pokoknya recommended deh buat kalian yang suka pedas. Rasa pedasnya menggigit lidah, bisa bikin mandi keringat tuh. Rasanya enak banget fams. Teksturnya juga crunchy, kriuk-kriuk di mulut gitu deh. Duh, bikin gagal diet nih. Hahaha. Nggak cuma enak dan gurih, paru juga banyak manfaatnya loh untuk kesehatan kita. Paru mengandung protein vitamin A, B1, C, dan yang paling penting rendah lemak fams. Paru juga dipercaya dapat membantu proses pembentukan otot dan sel darah merah tuh, sehingga cocok dikonsumsi buat kalian yang punya masalah anemia. Tapi tetap tidak boleh berlebihan ya, soalnya sesuatu yang berlebihan itu kan tidak baik. Hehehe. Wah, harus kuat iman nih. Puasa-puasa begini harus melihat cantiknya getuk ini fams. Getuk ini terbilang unik karena bentuknya unik dan menarik. Inovasi getuk ini fams berasal dari Malang. Teksturnya lembut dan lumer di mulut. Pokoknya bikin bad mood jadi good mood. Varian rasa getuk ini bisa kalian coba loh. Dijamin gak bikin kalian bosen deh. Ngomongin soal getuk, kudapan legendaris ini terbuat dari singkong fams. Tapi kalian juga bisa menemui getuk di berbagai daerah seperti Jawa Timur atau Jawa Tengah. Uniknya fams, getuk ini memiliki bentuk dan rasa yang berbeda. Misalnya, getuk yang ada di Malang ini. Fams, getuk ini kayak karbohidrat loh. Makanya bisa bikin perut kalian kenyang. Dan menjadi pilihan untuk sarapan. Dijamin gak bikin kalian lemes deh meskipun sudah beraktivitas harian penuh. Oh iya fams, getuk ternyata sudah ada sejak zaman penjajahan Jepang loh. Saat itu beras sangat sulit dicari. Kemudian warga mencari makanan pokok alternatif deh. Dijumpailah ketela di sekitar rumah warga dan dijual di pasar. Katanya sih, Mbah Ali Mokhtar yang berinovasi membuat getuk kala itu. Ia mengukus, menghaluskan, dan mencampurnya dengan gula biar rasanya tambah manis. Kayak kamu gitu fams. Meskipun getuk sudah populer di Indonesia, usut punya usut, Kabupaten Magelang lah yang pertama kali menemukannya. Tapi itu sih getuk biasa, fam. Kalau mau lihat yang kekinian juga boleh, fams. Tapi tunggu kondisi Nusantara yang lagi diterpa wabah kembali normal ya. Jadi kalian bisa sendiri dan pilih getuk sesuai selera kalian. Oh iya, jenis yang dipakai untuk membuat getuk adalah supi turang. Jenis singkong ini banyak didapat di daerah Pakis, Kabupaten Malang. Singkong ini menjadi pilihan karena teksturnya empuk setelah dikukus. Setelah dikukus, singkong digiling menjadi lindri seperti ini nih fams. Timbang dan beri perasa makanan deh supaya lebih menarik. Kalau getuk rasa taro, singkong yang sudah digiling dicampur dengan perasa taro dan gula pasir. Tambahkan juga taro cair agar warna adonan makin ciamik. Eits, jangan khawatir fams, warna yang digunakan khusus untuk makanan kok, sehingga aman untuk dikonsumsi. Lanjut, kita mixer sampai adonan tercampur rata. Jangan lupa tambahkan sedikit mentega supaya adonannya tidak lengket dan mengembang. Kalau sudah rata, adonan getuk kembali digiling agar teksturnya makin lembut. Proses gilingnya masih manual nih fams. Caranya pipihkan adonan, lalu masukkan ke dalam loyang deh. Padatkan, lalu gulung bersama adonan getuk originalnya. Gampang kan? Eits, masih belum kelar loh fams. Getuk masih harus diberi topping taro biar makin mantul, alias mantap betul. Duh, cantik ya tampilannya. Kayak kamu gitu fams. Hihihi. Getuk kekinian ini terbilang baru karena usianya baru memasuki 2 tahun. Tapi peminatnya banyak banget tuh. Buktinya getuk yang diproduksi ini dalam sehari bisa menghabiskan 500 kg singkong. Banyak banget kan? Ada sekitar 5 varian rasa getuk yang bisa kalian cicipi. Ada rasa taro, Milo, macchiato, cheese, dan nougat.
Getuk ini dibuat tanpa pengawet, jadi cuma mampu bertahan seharian di suhu ruangan, fams. Tapi bisa bertahan 3 hari kalau disimpan di lemari pendingin. Fams, masih soal warna-warni bikin happy nih. Di Amuntai, Kalimantan Selatan, ada gula batu itik yang kerap dijadikan oleh-oleh ataupun seserahan perkawinan. Ini dia, gula batu itik. Uniknya, perajinnya hanya dilakukan oleh satu keluarga saja, fams. Nah, Mak Aisyah inilah penggagasnya. Wanita berusia 78 tahun ini sudah membuat gula batu itik hampir 30 tahun. Duh, lama banget ya. Awalnya sih orang tua Mak Aisyah hanya mengajarkan membuat gulali biasa. Agar terlihat berbeda dari yang lainnya, Mak Aisyah terus berinovasi sehingga lahirlah gula batu itik, fams. Keren deh. Fams, pemilihan bentuk itik ini tak lepas dari Amuntai yang dikenal dengan itik ala bio, fams. Awalnya gula batu ini hanya dibuat satu model saja. Seiring banyaknya permintaan pembeli, bentuk apapun bisa dibuat kok, fams. Dalam sehari ia bisa menghabiskan 50 kg gula untuk diolah menjadi gula batu. Banyak banget ya, fams. Mak Aisyah punya 6 anak perempuan yang diajarkan untuk meneruskan usaha miliknya. Tapi ilmu membuat gula batu itik tidak boleh diajarkan oleh orang lain. Wah, jadi hanya boleh dilakukan oleh keturunan Mak Aisyah aja. Begini, fams, cara bikinnya. Cairkan dulu gula pasir ya. Kalau sudah berubah menjadi karamel, tinggal beri pewarna makanan. Lalu kita bentuk deh. Proses ini harus dilakukan dengan cepat, supaya gula batu nggak cepat keras. Kalau yang belum terbiasa, pastinya jari tangan kalian bakal terasa panas. Beda ya sama ibu-ibu yang tangannya sudah kebal ini. Hehehe. Dalam sehari, Mak Aisyah bersama anak-anaknya mampu menghasilkan sampai puluhan gula batu. Jumlah ini bertambah ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri. Harga gula batu ini juga cukup variatif, mulai dari ribuan rupiah sampai ratusan ribu rupiah. Semuanya tergantung ukuran dan tingkat kesulitannya. Setelah dibentuk, gula batu harus segera dibungkus plastik agar tidak berubah bentuk. Soalnya, udara yang mengandung air bisa membuat gula mencair tuh. Kalau sudah dibungkus seperti ini, gula batu itik dapat bertahan selama 3 bulan. Asal disimpan di ruangan sejuk. Mau dimakan sih juga boleh, tapi tunggu buka puasa dulu ya. Hahaha. Sekarang kita lihat kerajinan unik dari toples atau yang disebut mason jar. Sebenarnya, fams, mason jar adalah toples yang biasa digunakan untuk mengawetkan makanan. Asalnya dari Amerika Serikat. Nama mason jar diambil dari nama penemunya, yaitu John Landis Mason di tahun 1858. Bentuknya unik, fams, soalnya mason jar ini bisa disulap jadi kerajinan yang cantik dan unik. Nah, ini dia pengrajinnya, fams. Eta atau biasa dipanggil Mama Eta, awalnya ia menyulap barang yang tidak terpakai di rumah. Tak disangka kerajinan ini justru memiliki nilai jual yang lebih. Bahkan kerajinan ini sudah dipasarkan ke beberapa kota besar di Indonesia loh. Wah, bikin bangga deh. Fams, tema kerajinan mason jar yang paling banyak diminati adalah tema ocean. Tuh lihat, bentuknya lucu-lucu kan? Cocok dijadikan lampu tidur atau pajangan di rumah. Sayangnya, jenis kaca mason jar yang digunakan ini berasal dari China dan Thailand. Kaca lokal juga bisa sih, hanya saja warna kacanya lebih buram. Tidak sebersih dan sebening kaca impor, sehingga kurang bagus kalau dijadikan lukisan. Untuk membuatnya juga nggak terlalu sulit kok, fams. Tinggal masukkan pasir kasar berwarna kecoklatan ke dalam jar atau toples. Jumlahnya bisa disesuaikan selera kalian. Kemudian masukkan cangkang kerang yang sudah bersih ya. Lalu susun rapi deh. Lanjut, kita masukkan lampu LED-nya, fams. Tutup jar dan jadi deh mason jar-nya. Dalam sehari, Mama Eta bisa menyelesaikan 3 atau 4 buah mason jar dengan beberapa ukuran. Harganya juga bervariasi, mulai dari ratusan ribu rupiah, tergantung ukuran dan tingkat kesulitannya. Gak cuma jadi pajangan atau lampu tidur saja, mason jar ini juga bisa loh dijadikan kado atau souvenir buat orang-orang terkasih di rumah. Ada yang mau, fams? Kalau nanti berkunjung ke Kalimantan Selatan, jangan lupa beli kain sasirangan ya, fams.
Itu loh kain adat suku Banjar yang sudah diwariskan sejak abad ke-12 saat Lambung Mangkurat menjadi patih negara Dipa. Katanya kain sasirangan pertama kali dibuat oleh patih Lambung Mangkurat setelah bertapa selama 40 hari 40 malam di atas rakit Balarut Banyu. Kain sasirangan dipercaya memiliki kekuatan magic yang bermanfaat untuk pengobatan atau bata tamba. Khususnya bisa mengusir roh-roh jahat dan melindungi diri dari gangguan makhluk halus. Agar dapat digunakan sebagai alat pengusir roh jahat atau pelindung wiri, sebagian sasirangan biasanya dibuat berdasarkan permintaan atau biasa disebut kain pamitan. Kain untuk bata tamba biasanya berupa laung atau ikat kepala untuk laki-laki dan serudung untuk perempuan. Kain pamitan dipakai pada sore hari ketika matahari tenggelam dan dipakai pada hari Rabu menjelang malam Kamis. Ada sekitar 14 motif kain pamitan berdasarkan makna atau manfaat. Salah satunya motif ayam yang biasa digunakan untuk menghilangkan rasa sakit di kepala. Unik banget ya. Dalam perkembangannya, kain yang dulu hanya digunakan pada upacara ritual tertentu, sekarang berubah menjadi pakaian sehari-hari loh. Dalam proses pembuatannya, hanya sebagian kecil pengrajin yang masih mempertahankan pembuatan kain sasirangan dengan pewarna alami. Salah satunya Bapak Rido ini, Fems, yang ada sejak tahun 1995. Alasannya sih untuk menjaga tradisi, ramah lingkungan, dan tidak berbahaya jika terkena kulit. Bahan-bahan yang digunakan sebagai pewarna alami sebenarnya masih banyak ditemukan di pasar-pasar tradisional seperti angsana, secang, kayu sawok kecik, kayu ulin, dan lainnya. Warna kain yang terbuat dari bahan alami memang terlihat lebih pucat. Kalau dirawat dengan baik sih, kain ini bisa bertahan sampai 5 tahun, Fems. Meskipun warnanya tak semenarik kain sasirangan modern, kain sasirangan buatan Parido, peminatnya banyak datang dari Belanda, Australia, Finlandia, dan Malaysia. Bikin bangga loh. Sejak dulu Kalimantan Selatan, tepatnya di kota Martapura, terkenal sebagai daerah penghasil intan terbesar di Indonesia. Makanya Martapura, ibu kota Kabupaten Banjar, dijuluki sebagai kota intan. Oh iya, Fems, kalian tahu nggak bedanya intan dengan berlian? Fems, intan adalah hasil tambang yang belum diolah. Sedangkan berlian adalah intan yang sudah diolah menjadi perhiasan seperti ini. Duh, jadi kepingin aja deh. Kalau kalian mau borong, mampir aja ke Pasar Intan Martapura yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Banjar. Eits, sabar dulu ya. Tunggu sampai wabah corona sirna. Nanti dijamin puas deh lihat perhiasan yang cantik dan menarik. Jangan lupa siapin uang yang banyak ya, soalnya harga perhiasan dari berbahan intan mahal banget. Mulai dari 1 jutaan sampai ratusan juta rupiah. Kalau dirasa terlalu mahal, mending langsung cari aja intannya sendiri. Siapa tahu hoki, Fems. Hehehe. Lokasi pendulangan intan, Fems, ada di Sungai Tiung, Desa Pungpung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. Dulu para pendulang intan masih melakukan pendulangan secara tradisional. Kalau sekarang sih sudah pada menggunakan mesin untuk memisahkan intan dari pasir dan lumpur sungainya. Saat ini masih ada proses mencari intan secara tradisional. Caranya dengan linggangan dari kayu ini. Biasanya sih mereka juga mencari intan secara perorangan, Fems, supaya hasilnya bisa dinikmati sendiri. Hehehe. Mendulang intan secara tradisional memang tak mudah. Belum tentu dapat setiap harinya. Karena harga intan tinggi membuat para pendulangnya tak pernah patah semangat mendulang. Apalagi kalau pendulangnya cantik seperti ini ya, Fems. Bikin betah deh panas-panasan. Hehehe. Yeay, akhirnya dapat juga nih intannya. Walaupun kecil tapi lumayan, Fems. Tinggal poles sedikit supaya nilai jualnya bertambah. Untuk memotong intan juga nggak boleh sembarangan. Salah sedikit saja, intan tidak bisa diproses dan dibentuk menjadi berlian bernilai jual tinggi. Oh iya, Fems, setiap intan ataupun berlian yang kalian dapat atau beli bisa dicek loh keasliannya dengan menggunakan alat khusus seperti ini nih. Kalau indikatornya berwarna merah berarti intan atau berliannya asli. Gampang ya.